Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik, jumpa lagi di channel LDR bersama kami Pustakawan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sleman. Gimana kabar adik-adik di rumah? Masih bersemangat belajar? Nama kakak adalah Rika Meita Sari, biasa dipanggil Kak Meita. Hari ini Kak Meita akan menemani adik-adik belajar di rumah. Hari ini ada banyak buku yang bisa kita baca. Ini ada komik, ada buku bacaan, dan masih banyak lagi di perpustakaan. Besok kalau adik-adik sudah bisa keluar rumah, adik-adik bisa main ke perpustakaan untuk membaca buku. Hari ini kakak akan membacakan buku yang berjudul Adik Baru Mutia. Nah, agar adik-adik di rumah tidak bosan belajar, mungkin adik-adik bisa membaca satu buku cerita satu hari. Jadi adik-adik bisa mengambil ilmu, mengambil hikmah dari buku-buku itu. Dan jangan lupa di rumah adik-adik tetap menjaga kesehatan, makan makanan bergizi, cukup minum air putih, kemudian jangan lupa cuci tangan, pakai sabun, pakai masker, dan jaga jarak. Oke, kita mulai ya ceritanya. Hari ini judul ceritanya tentang Adik Baru Mutia. Penasaran kan sama isi bukunya? Nah, buku ini bercerita tentang Mutia yang seorang anak tunggal. Dia tidak punya adik. Jadi Mutia ini terbiasa dimanja oleh orang tuanya. Segala kebutuhannya tercukupi oleh orang tua. Kita mulai ya. Ini adalah gambar Naura. Naura itu adalah saudara dari Mutia. Memangnya Naura harus tinggal di sini ya, Mi? Tanya Mutia dengan pelan. Naura masih menangis di kamar Mutia. Menurut Mutia bagaimana? Tante Vika dan Om Budi kan sudah tidak ada. Umi balik bertanya. Mutia berpikir keras. Tante Vika dan Om Budi meninggal saat rumah mereka kebakaran seminggu yang lalu. Sebagai kakak dari Tante Vika, Umi langsung meminta Naura untuk tinggal bersama mereka. Jadi, mama dan ayahnya Naura itu sudah meninggal. Naura menjadi anak yatim piatu. Mutia masih belum setuju. Ia membayangkan kalau ada Naura, kasih sayang Umi dan Abi akan terbagi. Selama ini, Umi dan Abi selalu mengabulkan keinginan Mutia. Ikut les karate, punya akuarium. Bahkan ketika Mutia meminta hadiah 1 set meja belajar menggambar film kesukaannya, Umi dan Abi langsung membelikan. Nanti kalau ada Naura, bagaimana ya? Namun, Mutia juga kasihan pada Naura. Bagaimana kalau Naura dititipkan di panti asuhan? Bukankah Naura itu sepupunya? Apalagi Mutia tahu Naura anak yang baik dan penurut. Setelah berpikir agak lama, Mutia berkata, "Iya deh, Mi. Tidak apa-apa Naura tinggal dengan kita. Mutia tidak kesepian lagi. Tetapi Umi tidak boleh pilih kasih ya." "Tentu tidak dong sayang. Mutia dan Naura semuanya anak Umi dan Abi. Naura akan jadi adik baik Mutia. Kita belajar saling menyayangi. Oke?" kata Umi sambil memeluk Mutia.
Sebagai kakak yang baik, coba Mutia bujuk Naura di kamar, pinta Umi. Nah, ini gambar Mutia dan Naura. Di kamar Mutia, Naura sedang menangis terseduh-seduh. Sedih ya, ditinggal Abi sama Uminya ya. Naura rindu pada ayah dan bundanya. Naura, nangisnya jangan lama-lama. Yuk kita keluar. Kamu bisa bantu kakak? Tanya Mutia. Bantu apa kak? Tanya Naura sambil menyeka air mata. Bantu apa kak? Gitu kan kasihan ya. Bantu kakak menyusun boneka, jawab Mutia. Setelah itu Umi mengajak kita jalan-jalan beli es krim. Naura mau kan? Aku mau bantu menyusun boneka, tetapi aku tak mau ikut jalan-jalan, kata Naura sambil menunduk. Naura masih sedih, Mutia jadi ikut sedih juga. Nah, keesokan harinya Naura ikut Umi mengantar Mutia latihan karate. Naura ikut latihan juga. Tidak, Mi, Naura lebih suka menonton Kak Mutia latihan. Sambil dipraktekkan, begini, gitu. Tiba-tiba ada suara bruk. Ternyata Naura terjatuh, namun ia tertawa senang. Umi dan Mutia jadi ikut tertawa. Ini mereka diajak berbelanja dengan Umi. Naura mau tas seperti punya kakak. Kemudian mereka belanja bersama membeli tas untuk Naura. Terima kasih, Mi. Tas Naura masih bagus. Dibelikan ayah sebulan yang lalu, jawab Naura sambil melihat-lihat perlengkapan mewarnai. Kalau yang ini boleh, Mi? Tanya Naura menunjuk kotak krayon. Tentu saja boleh, kata Umi. Asik, alhamdulillah. Terima kasih Umi. Kak Mutia, kotak krayonnya warna apa yang bagus ya? Tanya Naura. Ketika hendak tidur, Naura tampak gelisah. Naura kenapa? Tanya Umi. Umi, biasanya Bunda membacakan buku cerita setiap malam. Kalau tidak ada Umi membacakan untuk aku. Kakak saja yang membacakan buku cerita, kata Mutia. Mau yang ini atau yang ini? Sambil memegang bukunya. Mata Naura berbinar, lalu Naura memeluk Mutia. Aku senang punya kakak sebaik Kak Mutia. Mutia melirik Umi, mereka tersenyum. Alhamdulillah, akhirnya Mutia bisa menerima kehadiran Naura. Makanya kita tidak boleh negatif thinking. Kita harus bisa berpositif thinking, baik sangka kepada orang tua kita dan teman-teman kita, apalagi terhadap saudara kita. Berburuk sangka atau bernegatif thinking itu tidak baik, karena itu adalah bisikan setan. Kita harus berpositif thinking dan berprasangka baik. Nah, anak-anak, dari setiap membaca buku kita akan dapat mengambil hikmah. Oleh sebab itu, anak-anak di rumah bisa membaca buku setiap hari 1 buku. Kalau tidak selesai, bisa dilanjutkan di hari berikutnya. Tapi rajinlah membaca buku, karena di dalam buku banyak ilmu yang dapat kita ambil. Cukup sekian cerita dari kakak. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi minggu depan di acara LDR. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.